Di pinggiran Gunung Gucang, terdapat sebuah gua yang dalam di lembah yang sepi. Cahaya gelap bersinar dari waktu ke waktu di dalam, membuat tempat itu begitu gelap dan misterius sehingga bahkan orang yang khawatir pun akan merasa kedinginan hanya dengan sekali pandang. Jangan lihat aku seperti itu, nikmati saja saat kamu masih hidup. Li Mingyun berdiri di depan platform batu dengan berbagai botol dan toples diletakkan di atasnya, memancarkan aroma yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah warna-warna samar yang melayang di atasnya terjalin menjadi sebuah pemandangan yang indah, sehingga terlihat indah. Jika Li Mingyun tidak berbalik secara tidak sengaja, wajah seperti kerangka yang terungkap akan seperti berada dalam mimpi. Dia tampak puluhan tahun lebih tua daripada saat dia berada di Sekte Suanyun kemarin, dan bahkan lebih menakutkan daripada Raja Chu ketika dia berada dalam kondisi terburuknya, seperti mumi yang merangkak keluar dari peti mati. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Mata Li Chen menyala-nyala saat dia duduk di kuali besar setinggi setengah pria, yang berisi cairan obat yang kaya dan harum. Dia telah mengalami situasi ini selama 3 tahun ketika dia masih kecil, dan rasa sakit di dalamnya sudah lama mati rasa. Bedanya, di dalam kuali yang penuh dengan rune kuno ini, tidak ada rasa sakit di sekujur tubuh, bahkan kenyamanan yang tak terlukiskan, apalagi tidak ada bau obat yang menyengat, melainkan wangi yang aneh. Tentu saja itu untuk meningkatkan kekuatanmu. Li Mingyun diam-diam mengambil 2 slip batu giok, yaitu 9 putaran yang Jue murni dan 9 matahari Haotian Jue yang dibakar oleh Li Chen. Aku tidak menyangka kamu, nak, untuk mendapatkan peluang bagus. Kian, saya sebenarnya dapat menemukan teknik penerus dengan atribut serupa. Jika saya membacanya dengan benar, apa yang disebut 9 transformasi yang Jue murni adalah teknik dasar yang diperluas dari 9 yang Haotian Jue. Meskipun 9 transformasi yang Jue murni. Teknik 9 yang Haotian memiliki 6 lapisan yang tidak lengkap di bagian belakang, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah teknik tingkat surga yang luar biasa. Bahkan di langit berbintang luar, tidak banyak di antara ribuan ras spiritual. Di mana kamu? Saya tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang kamu katakan. Li Chen terkejut, kata-kata ini sangat asing baginya. Haha, kamu tidak perlu mengerti, karena kamu tidak akan membutuhkannya dalam waktu dekat. Meskipun teknik ini belum lengkap, ini juga merupakan pilihan yang baik bagiku. Aku memutuskan untuk mempraktikkannya di masa depan. Karena kita ada di dunia ini jika keluar, maka harus ada teknik tindak lanjutnya. Li Mingyun menyingkirkan slip giok itu dengan santai. Dengan tingkat kultivasimu, kamu juga dapat mengubah meridian dan membangun kembali keterampilanmu. Seru Li Chen kaget. Sepengetahuannya, dalam pencaksilat tingkat pertama terdapat 2 ranah Ki Batin dan Gu Yuan. Latihan yang Anda latih harus memiliki atribut yang sama, atau Anda harus melakukan latihan tanpa atribut. Saat mencapai alam Dangsuan, energi sejati dalam tubuh diubah menjadi esensi sejati, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat, perlu menjalani transformasi keterampilan lagi, sehingga seseorang dapat berlatih sampai akhir. Namun kekuatan energi sebenarnya terlalu kuat, begitu meridian terbentuk, meridian tersebut tidak dapat diubah, dengan kata lain tidak mungkin mengubah tekniknya. Hehe, tentu saja aku bisa melakukannya dengan mengganti meridian, tapi aku punya cara yang lebih sederhana dan langsung, cek-cek. Li Mingyun berdiri sambil tersenyum, berjalan ke kuali, dan memandang Li Chen seolah-olah dia adalah melihat ke arah kuibao. Tahukah Anda, di dunia ini, betapa sulitnya menciptakan tubuh bawaan. Tidak mungkin satu di antara miliaran orang dilahirkan, dan kebanyakan dari mereka sama seperti kakak laki-laki Anda Ye Guyun, yang hanyalah tubuh bawaan semu yang disempurnakan kemudian. Dan Anda adalah tubuh bawaan, dan Anda adalah tubuh bawaan terbaik di antara mereka, dan Anda secara alami cocok untuk budidaya ganda Yuan dan Wu. Anda juga tahu tentang bawaan tubuh. Li Chen terkejut. Dia masih berada di dunia pasir hisap dengan pernyataan ini. Saya mendengar Hong Yu menyebutkannya. Selain itu, bahkan penguasa alam Dangsuan di benua Suantian mungkin tidak mengetahui bahwa Li Mingyun ini terlalu misterius, mungkin saja keberadaannya sama dengan Hong Yu. Hehe, aku hanya bisa mengatakan bahwa duniamu terlalu menurun. Saat aku jatuh di sini, samar-samar aku bisa merasakan bahwa tidak banyak junior di alam Suangang, apalagi master hebat dalam tahap keheningan spiritual. Jika kamu mau melahirkan tubuh bawaan, Anda setidaknya harus mencapai alam Suan Gang dalam budidaya, yang menghabiskan banyak energi sejati bawaan, dan Anda harus memiliki kejeniusan dan harta bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil. Dengan konsentrasi energi di dunia persegi ini, berkultivasi untuk junior di alam Suangang, mereka telah lama kehilangan kemampuan untuk memiliki anak, jadi mereka hanya dapat menemukan cara aneh lainnya. Li Mingyun cukup menghina, dan sepertinya mencibir pada energi asing yang sebenarnya dan gangki metode budidaya yang banyak digunakan oleh para pejuang di benua Suantian. Kamu bukan dari benua Suantian. Li Chen terlihat sangat jelek, bertanya-tanya seperti apa keberadaan pihak lain itu. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini, karena tubuhmu akan segera menjadi milikku. Li Mingyun tersenyum diam-diam,
lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh beberapa titik akupuntur besar di tubuh Li Chen, dan memasukkan puluhan dan ratusan batang merah tua ke dalam dirinya, satu demi satu, jarum perak yang bersinar. Terlebih lagi, di atas titik vital titik akupunkturnya yang besar, topan berwarna abu-abu susu yang semula berkumpul di atas kepalanya tiba-tiba bercampur dengan bekas cahaya merah. Li Chen mengerang dan tiba-tiba menutup matanya, namun anehnya, tubuhnya tiba-tiba mengumpulkan vitalitas, dan dia dengan cepat menyerap vitalitas dari dunia sekitarnya ke dalam tubuhnya. Yang menakjubkan adalah meskipun ia dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri, setelah energi masuk ke dalam tubuh, ia bergerak sesuai meridian tekniknya sendiri hingga menyatu ke dalam dantian. Jika Li Chen bangun saat ini, dia akan terkejut menemukan bahwa 5 geng api yang sejati di tubuhnya berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah mengolah geng api yang sejati yang hilang. Hehe, penderitaan bertahun-tahun di pegunungan Guchang tidak sia-sia. Menemukan rumput Yunmeng ini dan mengolah cairan obat hanya dapat memulihkan keterampilan dalam tubuhnya. Jika tidak, akan ada banyak masalah. Li Chen, kamu adalah benar-benar harta yang diberikan Tuhan kepadaku. Awalnya aku memberimu 3 tingkat pertama teknik 9 meridian Tongtian untuk memperkuat tubuh fisikmu. Aku bisa menyelamatkan banyak masalah saat menerima tubuh dan langsung menggunakan teknik sebelumnya. Pertama, kamu telah mempraktikkan teknik yang begitu mendalam. Keterampilan ini hanya menyelamatkan saya dari banyak masalah. Ketika saya menyuntikkan bagian terakhir dari esensi sejati bawaan ke dalam dantian Anda, inilah saatnya bagi saya untuk mengambil alih tubuh Anda. Li Mingyun melihat ke arah menggelegak cairan di kuali dan tersenyum diam-diam. Gema di dalam gua menggelegar, seperti hantu di dunia gelap. Waktu berlalu, setengah bulan berlalu, dan cairan di dalam kuali tiba-tiba tampak transparan. Melihat sekeliling, cahaya merah putih keemasan menjulang di dantian Li Chen. Jika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat ada sebanyak 9 sinar. Hei, cepat sekali. Ini melebihi ekspektasiku selama setengah bulan. Sepertinya Tuhan benar-benar membantuku. Fisiknya masih di luar ekspektasiku. Alam Suangang tidak bisa menahanku. Suatu hari nanti aku bisa menerobos dunia ini, lagi, tunggu saja aku. Li Mingyun, yang sedang duduk di depan platform batu tidak jauh dari sana, tiba-tiba menoleh ke belakang, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan sentuhan kegembiraan muncul di matanya yang berlumpur. Berdengung. Pada saat ini, sebuah kuali alkimia emas gelap, seukuran kepala manusia, ditempatkan di atas platform batu. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola-pola aneh. Itu dipenuhi dengan udara padat. Bagian atasnya tiba-tiba bergetar, dan panasnya aliran udara menyebar dengan cepat. Hahaha, hal-hal baik datang berpasangan, pil awan ungu bawaan sudah selesai. Mata Li Mingyun berbinar, dan dengan jentikan tangannya, tutup kuali terbuka dengan sendirinya, dan aliran cahaya ungu tiba-tiba terbang, keluar dari situ. Di dalamnya, mutiara seukuran mata naga, dengan wangi yang aneh, terus berputar, dan seakan-akan terbang ke atas seperti roh, namun tersangkut di tangan telapak tangan yang layu. Bagus sekali. Tidak sia-sia saya menderita begitu banyak di pegunungan Guchang. Saya akhirnya pulih. Dia sepertinya menggumamkan beberapa kata dengan sedikit emosi. Mata Li Mingyun tiba-tiba bersinar dengan sesuatu yang lewat, dan dia mendarat, di kuali dalam sekejap. Dia melangkah maju, mencubit dagu Li Chen, memasukkan ramuan ke dalamnya, dan menghubungkannya ke beberapa titik akupuntur besar di sekitar tubuhnya. Li Chen, yang tidak sadarkan diri, mengerang, wajahnya berubah ungu, dan mengikuti gerakan Li Mingyun. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, seolah menyeret bagian atas kepalanya ke dalam topan. Topan di atas kepalanya tiba-tiba berputar dengan cepat, berlangsung selama beberapa tarikan napas, dengan suara mendesis, menghilang menuju roh surgawi di atas kepala Li Chen, dan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, ekspresi kesakitan muncul di wajah Li Chen, dan cairan amis terus muncul di sekujur tubuhnya. Cairan obat yang kaya dalam kuali di bawahnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang lahir dengan tubuh bawaan dan budidaya ganda elemen dan seni bela diri. Dengan tubuh ini, dikombinasikan dengan budidaya jiwa alkimia saya, ketiga dewa menjadi satu. Bahkan jika saya tidak memiliki apa-apa sekarang, saya masih dapat mengumpulkan kekuatan saya, jiwa seni bela diri lagi sebelum masa hidupku habis. Menerobos ke alam keheningan spiritual, aku, Yi Tianyun, dapat berkeliaran di antara ribuan bintang di alam luar. Mata Li Mingyun berkilat saat dia dengan rakus melirik tubuh Li Chen, bergumam di mulutnya. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah hari kemudian, Li Chen, yang duduk tegak, berubah lagi. 3 jenis cahaya samar merah, cian, dan hijau emas melayang di sekelilingnya. Samar-samar, energi darah yang tak ada habisnya menyatu ke dalam dada Li Chen berubah menjadi matahari yang kacau. Meretih, tubuh Li Chen terus mendengar ledakan dahsyat,
seolah-olah dia sedang membuat terobosan, dia bahkan bisa melihat darah mengalir di bawah nadinya, dan vitalitas yang kuat menyebar. Hehehe, seni 9 yang Haotian terutama didasarkan pada atribut api, yang dapat digunakan untuk melebur vitalitas lain ke dalam satu tubuh. Peluang si kecil ini sungguh membuat iri. Namun, selama aku menelan jiwamu, semuanya akan menjadi milikku. Haha, ini milikku, Long Xuanchang, Ji Fengmo, Liu Meiyun, kalian orang tua, tunggu aku. 19 tahun yang lalu kamu membuatku terjebak di sini, dan kamu pasti akan menghancurkan seluruh klanmu di masa depan. Li Mingyun mengangkat kepalanya dan mengumpat dengan histeris, dengan ekspresi galak di wajahnya. Dia membalik pergelangan tangannya dan menemukan botol giok di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pil merah tua di dalamnya dan menelannya ke dalam perutnya. Li Mingyun berulang kali melakukan tipuan dengan tangannya, mengambil postur yang aneh, dan tiba-tiba melayang terbalik di atas kepala Li Chen, dengan keempat telapak tangannya terjalin. Li Mingyun berteriak, matanya tiba-tiba tertutup rapat, tangan dan dadanya tersegel, dan daging serta darah di sekujur tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Engah, roh langit di atas kepala itu seperti sepotong kulit rusak, dan semburan kabut abu-abu merah tua melonjak keluar, angin dingin yang menyeramkan berkerut, dan sepertinya ada semburan hantu dan serigala yang melolong di dalam gua, dan tiba-tiba bergegas menyusuri topan terakhir di atas kepala Li Chen. Memperbaiki jiwa di penjara gelap, merebut jiwa melawan langit. Dalam sekejap, kabut abu-abu melonjak, dan tiba-tiba berubah menjadi penampakan Li Mingyun, tapi itu ilusi dan berkabut, dengan wajah ganas, dan tiba-tiba bergerak menuju topan yang belum hilang di atas kepala Li Chen. Pergi. Di saat yang sama, tubuhnya cepat layu, seperti jerami yang kehilangan air. Ah! Seluruh tubuh Li Chen gemetar seperti sekam seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan dia menjerit kesakitan, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Jie, jangan melawan, dengan patuh serahkan jiwamu. Senyuman sinis dan aneh muncul, dan senyum itu berhenti tiba-tiba sebelum dia selesai berbicara, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pada saat ini, pancaran darah merah tua tiba-tiba melonjak dari bekas luka di pipi Li Chen, tiba-tiba bertabrakan dengan tanda emas dan berkedip-kedip, dan aura agung dan kekerasan naik ke langit. Sebuah lingkaran cahaya biru bersinar di dalam gua, menyelimuti aura ini dengan erat dan tidak melepaskannya sama sekali. Bayangan di dalam gua berkedip-kedip, yang sangat aneh hingga membuat hati orang merasa dingin. Hai, raungan yang sangat menyedihkan dan keras itu seperti munculnya nafas kuno yang ada selamanya, gambaran besar yang muncul ketika inti iblis ditelan oleh hujan lebat di pagi dan malam hari tiba-tiba muncul kembali. Bukan tidak mungkin, bagaimana hal ini bisa terjadi padanya. Bayangan Li Mingyun, yang hendak memasuki Li Chen Tianling, sepertinya telah melihat hantu dan ingin melarikan diri, tetapi sepertinya ada kekuatan isap yang tidak bisa dijelaskan di dalam kehampaan, menariknya dia mendekat ke dirinya sendiri, atau tepatnya, menuju bayangan merah tua yang keluar dari bekas luka. Tertawa, Li Chen, yang pada awalnya tidak menyadarinya, tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya, dan semua jarum panjang itu melompat dan melesat ke sekeliling. Di atas kepalanya, tubuh Li Mingyun yang layu langsung ditembus lebih dari 10 lubang, namun tidak ada gerakan sama sekali, seperti orang mati. Pada saat ini, tanda emas di bekas luka Li Chen tiba-tiba menghilang, dan bayangan yang berusaha muncul tiba-tiba terlepas, dan langsung menjerat bayangan Li Mingyun. Aku tidak akan menerimanya, teriaknya putus asa, mengaduk-aduk gua, tapi tidak ada suara lagi. Bayangan yang sama, rantai rune emas yang sama, mengeluarkan suara goresan yang keras ketika keluar dari tanda lahir merah tua, dan tiba-tiba ditarik kembali. Perbedaannya adalah kali ini, ia melesat langsung ke topan roh surgawi di atas kepala dan menghilang bersama jiwa Li Mingyun. Pada saat yang sama, aura bayangan berdarah tiba-tiba menghilang, dan tirai cahaya yang berderak di gua yang semula terjepit juga menghilang. Tapi segera setelah itu, aura samar menghilang. Jauh di kedalaman pegunungan Guchang, jarak yang tidak diketahui di pegunungan kuno, aura agung tiba-tiba muncul. Ledakan, nenek moyang manakah yang memiliki aura dari zaman kuno ini? Jika yang pertama mungkin salah dan yang kedua adalah ilusi, lalu kali ini apa? Aura tersebut berasal dari timur laut, disitulah benua Xuanwu berada. Tidak, kita harus mencari tahu aura apa ini dari nenek moyang klan iblisku. Seorang pemuda berwajah aneh bergegas keluar dari hutan pegunungan, memandang dengan dingin ke timur laut, dan menghilang tanpa jejak. Di hutan pegunungan lain di pegunungan Guchang, sesosok tubuh juga bergegas keluar, namun itu adalah seorang wanita menawan yang mengenakan gaun bermotif bunga. Oh, tekanan dalam aura ini sungguh luar biasa. Mungkinkah ada leluhur dari zaman dahulu yang telah terbangun? Tanda tanya, harta peninggalan nenek moyang saya. Berdasarkan perasaan saya, itu seharusnya berada di benua Xuanwu. Jika saya harus mendapatkannya bagaimanapun caranya, saya akan memiliki kesempatan untuk keluar dari benua Xuantian dan menjelajahi dunia luar. Kontrak kontinental apapun adalah omong kosong bagiku.
Saat dia berbicara, wanita menawan itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan riak muncul di kehampaan, dia melangkah pelan dan tiba-tiba menghilang. Ada puluhan situasi seperti itu di pegunungan Gucang. Bentuk tubuh mereka berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki aura yang kuat. Arah hilangnya mereka diarahkan langsung ke benua Xuanwu. Tentu saja, ada beberapa orang yang menahan amarahnya dan hanya memandang mereka dengan dingin sebelum kembali ke guanya masing-masing. Saya tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi saya berencana untuk menambahkan lebih banyak pembaruan hari ini, setidaknya 10 pembaruan. Sayangnya, situs web tersebut merilis manfaat baru, yang merupakan bom yang lengkap. Saya tidak dapat menulis sepatah kata pun sepanjang sore. Ada kelebihan dan kekurangannya, bisa dikatakan telah memisahkan semangat banyak orang dan menghentikan banyak penulis untuk bersikap bodoh. Bagi saya, guncangannya juga cukup dahsyat, karena saya juga salah satu penulis buku terakhir, dan saya tahu betapa sulitnya mencapai penjualan 300 yuan sebulan. Banyak pembaca mungkin tidak mempercayainya, mengatakan bahwa artikel online sangat menguntungkan dan penulisnya semua kaya. Untuk ini, saya hanya bisa mengucapkan dua kata haha. Kami punya jumlah yang besar dan punya akun dengan sistem berlangganan bulanan. Sejujurnya, penjualan 300 yuan adalah angka yang sangat besar bagi saya. Bagaikan palu berat yang menghantam bagian belakang kepala. Saya hampir terbangun karena pusing. Karena saya menulis hampir 3 juta kata di buku lama terakhir saya, dan setelah dikurangi kehadiran sempurna setiap bulan, penjualan saya hanya sedikit di atas 100 yuan sehari. Sekarang setelah manfaat baru diperkenalkan, penjualan bulanan tidak bisa mencapai 300 yuan, yang berarti saya bahkan tidak bisa hadir penuh, jadi pekerjaan saya sia-sia. Anda mungkin menyelesaikan membaca buku dalam 4 menit, tetapi bagi saya itu membutuhkan setidaknya 2 jam, dan bahkan lebih ketika saya kehabisan inspirasi, terutama karena saya tidak hanya menulis anekdot seperti pemula, bukan berarti saya meremehkan pemula tapi saya tidak ingin menulis artikel yang tidak tahan dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Semua orang tahu betapa berbahayanya menatap komputer dalam waktu lama bagi kesehatan, tapi saya bertahan selama setahun penuh di buku pertama. Saya juga memiliki ketekunan untuk menyelesaikan buku ini. Namun, syarat untuk mendapat kehadiran penuh di buku baru kesejahteraan adalah penjualan bulanan sebesar 300 yuan, yang membuat saya takut. Sebuah lompatan. Saya bekerja 8 jam sehari, istirahat 6 jam, makan, minum, dan buang air besar 1,5 jam, merokok di waktu senggang, dan bersosialisasi dengan orang lain, sehingga saya bisa coding hingga 8 jam, kata-kata, saya memutar otak mati-matian dan menggunakan semua yang saya bisa dengan waktu yang cukup. Anda dapat membuat kode 8.000 kata sama dengan 4 bab setiap hari. Tentu saja, saya mungkin lebih cepat, karena saya memikirkan garis besar buku ini, dan kadang-kadang saya membuat kode lebih banyak, kadang-kadang saya pergi ke kantor untuk membuat kode di komputer selama jam kerja, dan mendengarkan gadis-gadis kecil berkata sambil tersenyum uang tua, kamu malas lagi. Ini sedikit perhitungan untuk Anda, saya memperbarui 4 kali sehari dan tidak menyimpan manuskrip apapun. Pembaca satu halaman penuh hanya berharga 0,24 yuan, yaitu 24 sen. Saya membutuhkan volume penjualan 300 per bulan sebelum saya dapat memperoleh kehadiran penuh, jika saya sebarkan, saya hanya membutuhkan dukungan 50 pembaca satu halaman penuh, yang sebenarnya tidak banyak. Setiap orang menghabiskan 7 yuan sebulan, kurangi 1 bungkus baitasan di depan saya, mungkin banyak anak muda yang tidak lagi merokok ini, tetapi saya punya titik lemah untuk itu. Mungkin ada yang bilang ada langganan bulanan juga. Haha, langganan bulanan itu bisa ditiadakan untuk penulis baru seperti saya. Karena langganan bulanan memungkinkan Anda menelusuri semua buku di situs web. Jika Anda membaca bab saya yang berisi ratusan ribu kata, saya mungkin tidak mendapat sepeser pun dari Anda. Dari sudut pandang situs web, saya setuju dengan pendekatan ini karena menghilangkan hal-hal buruk dan mempertahankan esensinya. Siapapun bisa melakukannya. Saya berharap untuk terus melanjutkan, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda, dan dengan $7 dan lebih sedikit 1 bungkus rokok, saya dapat memberi Anda sebuah cerita yang panjang dan menarik. Dalam lingkungan saat ini di mana tekanan belajar meningkat dan pekerjaan sangat menegangkan, saya harap saya dapat memberi Anda surga spiritual di mana Anda dapat bersantai. Terakhir, Mu Chen memohon untuk berlangganan secara asli, tentu saja, jika Anda memang tidak mau, Mu Chen tidak akan memaksanya, terima kasih. Melarikan diri, tidak peduli apa, kamu tidak dapat ditelan, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Di ruang misterius yang gelap dan berkabut, sekelompok aliran udara kabut abu-abu merah menjerit aneh, terus-menerus menyerbu abu-abu kabut. Dalam kepanikan, sepertinya ada sesuatu yang mengerikan sedang mengejarnya. Hai, tiba-tiba, lampu merah tua menyala dengan cepat, mendekatinya terus-menerus, dan aura kekerasan langsung muncul. Tidak bagus. Kabut abu-abu merah bergulung dengan kencang, seolah terbakar. Jarak antara keduanya langsung melebar,
tapi bayangan merah tua masih perlahan mendekat. Itu tidak bisa ditelan. Karena darah asli Kunpeng yang menelan langit ada di dalam Li Chen, tidak ada jaminan bahwa akan ada sesuatu yang menahannya. Selama aku menelan jiwa Li Chen dan bergabung dengannya, aku tidak akan takut dari darah asli Kunpeng ini, dan ketika saatnya tiba, ia akan mampu mengembangkan kekuatan magis yang tiada taraf. Pada saat itu, ini tidak akan menjadi bencana, tetapi peluang besar, peluang besar. Sebuah ide gila muncul dari kabut abu-abu merah, dan dia bergegas maju dengan dorongan diagonal yang kuat. Meski dia sangat cepat, bayangan ganas berwarna merah tua itu bahkan lebih cepat lagi. Dari waktu ke waktu dia akan mengejarnya dan menggigitnya dari kabut abu-abu merah. Ah! Saat dia berteriak, kabut abu-abu merah semakin dekat ke pusat ruang misterius ini. Akhirnya, setelah mengejar dalam waktu yang tidak diketahui, sekelompok cahaya abu-abu muncul di depannya. Haha, Tuhan tolong aku. Melihat cahaya dan bayangan yang bergetar di depannya, kabut abu-abu merah meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bergegas ke arahnya. Kamu adalah Li Mingyun. Seru Li Chen keluar dari kelompok cahaya abu-abu. Haha, jadilah baik dan telanlah aku. Kalau tidak, jika darah asli Kunpeng ini menelanku, kamu tidak akan bisa bertahan, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Hanya ketika kamu dan aku menjadi satu bisakah aku menemukan cara untuk menghadapinya. Li Mingyun berkata dengan galak. Tertawa liar, dia masih merayu Li Chen di saat krisis. Bermimpi. Li Chen bergegas menuju tempat yang dirasa aman. Namun jiwanya terlalu lemah, bahkan di lautan kesadarannya sendiri, ia tidak bisa lepas dari kejaran jiwa Li Mingyun, meski ia ditelan oleh hantu yang ditransformasikan oleh darah asli Kunpeng. Mereka bertiga melarikan diri dan mengejar satu sama lain, menyebabkan gelombang besar di lautan kesadaran ini. Setelah mengejar entah berapa lama, kabut abu-abu melonjak di depan, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul, bercampur dengan cahaya merah dan bayangan, menyerbu. Hai, bayangan merah tua yang benar-benar mengejar keduanya sepertinya sangat takut dengan cahaya dan bayangan ini, dan ingin melarikan diri dan kembali, namun enggan berpisah dengan makanan lezat tepat di depan mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, bayangan merah tua itu tiba-tiba meningkat kecepatannya dan bergegas menuju jiwa Li Mingyun dalam sekejap mata. Tidak, hendak menyusul Li Chen, Li Mingyun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan ditelan utuh. Awalnya, bayangan merah tua ingin menelan Li Chen, tetapi ia segera mundur karena kelompok cahaya berdarah yang dibungkus dengan rune rantai emas mendekat. Keserakahan inilah yang dengan cepat ditangkap oleh orang-orang yang datang terlambat. Hai, raungan keengganan yang sama keluar, dan di tengah suara gemerincing, bayangan merah tua ditarik oleh rune rantai emas dan bergabung ke dalam kelompok cahaya berdarah di dalamnya. Berdengung. Pada saat ini, bola cahaya berwarna darah tiba-tiba melepaskan tembakan, dan dengan kasar menarik jiwa Li Chen yang tertegun untuk bersandar ke dalam. Tuntian, kamu berani menyentuh anakku. Ketakutan dan marah, omelan tajam datang dari rune rantai emas, dan tentakel berdarah diblokir dengan raungan. Tapi sudah terlambat, anakku. Li Chen tertegun dan membiarkan tentakel berdarah itu menariknya ke depan. Aku sudah berfantasi bertemu orang tuaku berkali-kali, tapi aku tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu dalam keadaan seperti itu, dan aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Let me go. Menyampaikan aura kehancuran abadi dalam kekerasan, dan kecemerlangan berdarah terus menggembung, seolah ingin menembus blokade rantai emas. Jangan pikirkan itu. Ju Shengsheng dengan tegas menolak dengan tegas, dan rantai rune emas terus menarik tentakel yang berdarah. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Jika kamu ingin menyakiti anakku, itu tergantung apakah aku setuju atau tidak. Biarkan aku berubah menjadi ketiadaan. Rantai itu tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan beberapa bahkan menembus cahaya berwarna darah grup middle. Cek-cek, itu mengeluarkan suara seperti air dingin yang perlahan memasuki panci minyak mendidih. Jika kamu tidak menjadi gila, kamu tidak akan pernah memasuki reinkarnasi. Kelompok cahaya berdarah itu berjuang mati-matian. Terkikik, awalnya aku ingin dia tinggal di sini dengan damai selama sisa hidupnya, tapi aku tidak menyangka pada akhirnya aku memberinya kesempatan ini. Senyuman. Tak berdaya datang dari rantai rune emas, dengan sedikit keceriaan, dan keengganan beberapa rantai emas menyentuh jiwa Siang Li Chen. Chen Er memaafkan ibuku, tapi aku tidak bisa lagi berada di sisimu. Jangan balas dendam. Kakak, rantainya hancur, dan rune tak berujung bergabung ke dalam kelompok cahaya berdarah. Tidak, karena kamu seperti ini, biarkan dia menggantikanku. Permaisuri. Jiwa Li Chen berputar-putar dengan putus asa, mencoba untuk bergegas ke dalamnya. Namun, sekuat dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rune emas dan kelompok cahaya berdarah melebur menjadi satu. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya berwarna emas darah seukuran kepalan tangan. Dengan desir, dia menyatu dengan jiwa Li Chen. Ah,
Jiwa Li Chen melonjak hebat seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Pada saat ini, jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan menabrak tembok dengan putus asa dengan harapan bisa pingsan, sehingga dia tidak harus menanggung rasa sakit yang begitu parah. Apa yang dia tidak tahu adalah meskipun dia pingsan, dia pasti akan terbangun dari rasa sakit dalam situasi ini. Apa yang orang luar tidak bisa lihat adalah bahwa dalam jiwa Li Chen, gambar-gambar bersinar seperti cahaya dan bayangan. Setelah beberapa saat, ada seorang pria agung, dengan penuh kasih memeluk seorang wanita cantik yang mengenakan rok kasa merah, dan di pelukannya, dia menggendong bayi berwarna merah muda. Daiwu, anak kita harusnya seperti matahari terbit, kenapa tidak beri nama paginya saja? Cener, baiklah, ayah sudah memberimu nama, tolong panggil aku ibu. Wanita di dalam goda gaun merah menggendong bayi dalam pelukannya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman ramah. Beberapa saat kemudian terisi dengan gambar lain, kali ini sebagian besar gambar yang muncul adalah gambar berserakan, dan sebagian besar berisi Li Mingyun. Namun, dalam adegan tersebut, nama asli Li Mingyun adalah Yi Tianyun. Li Diewu, serahkan darah asli Kunpeng yang menelan langit. Angin kencang menderu di kehampaan, dan seluruh tubuh Yi Tianyun bersinar dengan cahaya yang berharga. Dia menatap dingin ke arah pria yang dikelilingi dengan wajah yang tampak seperti pasangan, berusia 10 tahun, dan seorang bayi dalam gendongannya yang terlihat sedikit malu, wanita berwajah cantik dengan gaun merah. Itu adalah wanita dari pria dan wanita sebelumnya, tapi keceriaan di wajahnya telah hilang, dan penuh dengan embun beku. Ada dua pria dan satu wanita, yang juga memancarkan aura kuat, dan senjata di tangan mereka bersinar terang. Qi Fengmo, klan Li kami telah berjuang untuk keluarga kaisar selama beberapa generasi. Kami tidak memiliki prestasi selain kerja keras. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Li Diewu berteriak dengan marah. Haha, darah asli Kunpeng ditinggalkan oleh Holy Lord dari klan iblis kuno. Setelah kalian berdua mendapatkannya, kalian tidak menyerahkannya kepada keluarga kaisar. Sebaliknya, kalian menyimpannya secara diam-diam. Kalian jelas-jelas memiliki niat tidak patuh dan harus dihukum. Pria ketiga yang dia tanyai dia tampak berusia sekitar 10 tahun, mengenakan jubah emas gelap, dengan wajah tampan dan kekuatan luar biasa. Apakah kamu tidak takut leluhurku dari keluarga Li akan berselisih dengan keluarga kekaisaranmu jika dia mengetahui hal ini? Suamiku adalah seorang jenius langka di keluarga Li selama puluhan ribu tahun. Nenek moyangku tahu bahwa dia akan melakukannya, jangan pernah melepaskannya. Wajah cantik Li Diewu sangat jelek, noda darah di sudut mulutnya terus meluap, dan dia menggendong bayi yang menangis di pelukannya, dengan ekspresi sedih yang tak terlukiskan. Haha, itu sebabnya kita harus lebih bersih. Qi Fengmo tersenyum ringan dan melambaikan tangannya ketika tiga orang lainnya berkumpul di sekelilingnya. Yi Tianyun, suamiku dan kamu adalah teman baik, jadi aku memintamu untuk memperbaiki ramuan ajaib. Mengapa kamu mengkhianati kami? Li Diewu menatap salah satu dari mereka dan berteriak. Haha, harta karun spiritual 10.000 domain adalah tempat bagi orang-orang berbudi luhur. Darah sejati Kunpeng bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena serakah dan tidak cukup diberkati untuk menanggung harta ini. Yi Tianyun yang berbicara adalah juga berusia 30-an, anggun dan anggun, menyeret kuali kecil di tangannya, tampak penuh semangat peri. Oke, Long Xuanchang, Liu Meiyun, dan Yi Tianyun, kamu membantu keluarga Jimeng habisi suamiku dan mengambil hartaku. Tak satu pun dari kalian bisa pergi dari sini hari ini. Li Diewu melangkah mundur dengan sedih dan berteriak dengan dingin. Itu hanya lelucon, hanya karena kamu baru berada di tahap tengah alam Lingji, kamu baru saja melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu masih harus menekan serangan balik dari darah asli Kunpeng. Kamu dapat mencapai 5 atau 6 pencapaian dengan milikmu kekuatan, dan Anda begitu kurang ajar sehingga Anda ingin mempertahankan 4 Lingji agung kami. Yang mulia, dengan patuh serahkan darah asli Kunpeng, dan saya dapat membuat keputusan untuk melepaskan jiwa Anda ke dalam reinkarnasi. Qi Fengmo mencibir. Qi Fengmo, menurutmu apakah aku dan suamiku hanya mendapat 1 tetes darah asli Kunpeng penelan langit? Mata Li Diewu berkilat sedih, dia menengadah ke langit, lalu dia tampak menundukkan kepalanya. Dan melirik bayi dalam pelukannya, penuh air mata. Dengan cinta dan keengganan, dia tiba-tiba meremas tangannya di dada dan berkata, selamat tinggal, Chen Er. Maaf aku tidak bisa berada di sisimu. Haoran, aku di sini. Bersenandung. Di mata ketakutan keempat orang kuat itu, bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang Li Diewu, dan langit menjadi redup dengan teriakan nyaring dan nyaring, tekanan ketundukan semua binatang menyelimuti bumi, itu adalah sosok yang sangat besar dan tak tertandingi. Phoenix. Li Diewu, yang berada di dalamnya, setelah menstimulasi setetes darah asli Phoenix, langsung terguncang oleh kekuatan agung di dalam dan memuntahkan darah. Sementara 4 orang menghindarinya,
dia diam-diam menciptakan tanda rune emas misterius, mengklik pada dahi bayi dalam pelukannya, dan melemparkannya ke dalam bayangan burung Phoenix, seolah-olah berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Api sejati Phoenix yang agung dan tak berujung menyebabkan riak terbakar di ruang ini, dan retakan gelap di ruang itu terus berkedip. Tidak, ini adalah roh sebenarnya dari burung Phoenix kuno yang muncul di dunia. Sial, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 tetes darah asli dari orang suci klan iblis kuno, dan bergabung untuk membentuk sebuah arai, jika tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri. Qi Fengmo menatapnya dengan raut wajahnya. Ada perubahan besar, dan kesuraman bercampur dengan rasa takut. Sebelum dia bisa menghentikannya, dia buru-buru berteriak kepada 3 orang lainnya. Tanpa instruksinya, Yi Tianyun lainnya dan 3 lainnya menyadari krisis saat ini, memerintahkan mereka untuk mengeluarkan senjata paling kuat mereka, dan terus menampilkan keterampilan unik mereka sendiri. Yang menakutkan adalah fluktuasi ruang aneh yang muncul dari keempat orang tersebut menghalangi invasi api sejati Phoenix, tetapi fluktuasi tersebut masih ditekan dan terus menyusut. Pertarungan sengit antara 4 orang dan bayangan burung Phoenix di udara membuat retakan di ruang chat semakin besar, dan daya isap yang agung menjadi lebih kuat. Dalam kekacauan itu, tidak ada yang melihat warna emas samar bercampur darah, menembus celah di angkasa tidak jauh. Tidak, tiba-tiba, Yi Tianyun berteriak dengan ekspresi galak di wajahnya. Ternyata 4 orang membentuk formasi untuk bergabung melawan Phoenix Shadow, namun ketika Yi Tianyun berada di kepala formasi, ketiganya mundur, meninggalkannya menghadapi krisis sendirian. Dalam sekejap, mereka bertiga memanfaatkan celah ini dan menyemburkan darah, menghilang di langit berbintang yang tak berujung. Yi Tianyun, menghadap bayangan Phoenix yang sangat besar, meledakkan beberapa burung Phoenix berkerudung besar secara berurutan, berkedip-kedip. Tripod harta karun dengan aura yang kuat. Akhirnya, dia mengeluarkan roda harta karun berwarna biru dan merah dan meledakkannya, memaksa hantu Phoenix mundur. Namun ia sendiri terus-menerus muntah darah, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur melemah. Ia langsung tertindas oleh aura bayangan burung Phoenix, dan tanpa sengaja menabrak celah ruang yang belum tertutup. Membawa kekuatan ruang kacau, dia memasuki celah dan menghancurkan sebagian besar kota kecil di dunia bawah. Dalam kekacauan yang menghancurkan bumi ini, bayangan burung Phoenix agung yang berkelap-kelip di langit terlihat oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini di celah-celah ruang yang tersebar. Dalam kepanikan, bayangan Phoenix yang sangat kuat tidak muncul pada akhirnya, tetapi menghilang ke dalam celah di angkasa. Ahem, apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ada seorang bayi dengan tanda lahir di pintu belakang sebuah rumah di selatan kota kecil, dan seorang lelaki tua dengan pakaian punk camping berada di utara yang hancur. Orang ini adalah Yi Tianyun, yang kemudian mengganti namanya menjadi Li Mingyun dan bekerja sebagai manajer apotek di keluarga Li. Karena pertempuran itu, kota Guyang berganti nama menjadi kota Lohuang, sampai Yi Tianyun, yang nama samaran Li Mingyun, melihat energi biru abu-abu yang ditampilkan oleh Li Chen di depan rumah keluarga Li, dia ingin menyingkirkannya, tubuhnya yang bobrok. Terungkap identitas aslinya. Adegan masa lalu melintas seperti awan, sampai seorang pemuda dengan tanda lahir di wajahnya diculik dari Sekte Suanyun. Adegan itu tiba-tiba berakhir pada saat ini. Emas darah bersinar di kabut abu-abu, dan tiba-tiba terkonsentrasi dan menghilang. Di dalam gua yang redup, Li Chen tiba-tiba terbangun di dalam kuali, membelai keningnya dan menangis, seluruh pipinya dipelintir menjadi bola, matanya penuh rasa sakit dan kebingungan, dan kabut abu-abu samar bersinar di atasnya, kepala. Jika ada Master Dang Xuan Rilem di sini, dia pasti akan terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Ini jelas merupakan pelepasan kekuatan jiwa dari jiwa yang baru terbentuk. Hanya prajurit Dang Xuan Rilem yang dapat mencapai pelepasan kekuatan jiwa, tetapi mereka tidak dapat mencapai keadaan tersebut di mana warnanya terungkap. Apa yang orang lain tidak bisa lihat adalah bahwa di lautan kesadaran Li Chen, saat kabut abu-abu terus mengalir ke roh langit, jiwa Li Chen tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Siapa aku? Siapa aku? Yi Tianyun? Siapa Longxuan Changji Fengmo Liu Meiyun? Siapa Li Diewu Haoran? Menelan langit Kunpeng. Memurnikan jiwa di penjara gelap, menantang surga dan merebut jiwa. Itu Li Chen. Gumaman dan raungan yang terputus-putus bergema di dalam gua. Li Chen melemparkan dirinya keluar dari kuali dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kepalanya. Secangkir teh, 1/4 jam, setengah jam, hingga 2 jam kemudian, dia terdiam, jika bukan karena dadanya yang sedikit bengkak, dia mungkin akan merasa seperti sudah mati. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Li Chen, yang tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya, awalnya dia bingung, lalu jernih, dan tiba-tiba 2 sinar cahaya tajam keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan bangkit, menatap ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Meski dia tenang, rasa dingin dan niat menghabisi melonjak ke dalam tubuhnya, dan butuh beberapa saat hingga dia mereda. Ibu, maafkan aku karena tidak bisa memenuhi keinginan terakhirmu.
Maafkan aku karena salah paham padamu selama bertahun-tahun. Dia dengan lembut menyeka darah dan air mata dari sudut matanya dan menggaruk tanda lahir di pipi kirinya. Dia pernah berpikir bahwa orang tuanya meninggalkannya karena penampilannya yang jelek. Pikiran ini membuat Li Chen merasa sangat bersalah. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia perlahan berjalan ke samping. Yang tidak dia sadari adalah tanda lahir merah tua di pipi kirinya tiba-tiba menghilang, bahkan debu di atasnya tidak bisa menyembunyikan wajah halus dan tegas Li Chen. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa alis Li Chen tampak mirip dengan Li Diewu dalam ingatan yang rusak, dan bibir yang mengerucut serta tampilan tegas yang ditunjukkan dari waktu ke waktu persis sama dengan pria itu. Yi Tianyun, kamu bisa dianggap senior. Masa lalu telah hilang dan aku seharusnya meninggalkanmu secara utuh. Tapi sebagai teman dekat orang tuaku, kamu mendambakan harta dan menyebabkan kematian kedua orang tuaku. Aku kesepian dan tidak berdaya sejak aku masih kecil, dan kamu ingin mengambil harta karun itu. Dalam tubuh dagingku, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Hari ini, dengan menggunakan kulitmu sebagai bukti, aku, Li Chen, akan menghancurkan hati keluarga Di, keluarga Panjang, dan istana Tianmei. Bang! Kekuatan telapak tangan ditelan, dan menyusut menjadi bola, samar-samar terlihat bahwa itu adalah tubuh Li Mingyun, meledak berkeping-keping dan berubah menjadi debu, menghancurkan tulang dan menyebarkan abu. Dentang! Sebuah cincin sederhana jatuh ke tanah dan dibawa ke tangan Li Chen. Menatap cincin itu, Li Chen merenung sejenak, mencoba mencari tahu kesadarannya dan memasukinya. Berdengung, lingkaran biru merah menyala di atasnya, dengan keras menghilangkan kesadarannya, bahkan menyebabkan dia mengerang dan hampir jatuh. Ini adalah Naji Yi Tianyun, dengan jejak kesadaran ilahi di atasnya, jika kekuatannya tidak menurun selama bertahun-tahun, dia mungkin bisa mengejutkan Li Chen sampai mati. Itu hanya orang mati. Jika aku bahkan tidak bisa menghilangkan tanda kesadaran ilahi, bagaimana aku akan membalaskan dendamku di masa depan? Wajah Li Chen berubah galak saat dia menjalankan teknik pemurnian jiwa naga naik, dengan kasar memadatkan kesadaran spiritualnya dan mengubahnya menjadi bentuk naga yang samar-samar kabut abu-abu mengalir menuju Naji. Angkat kepala tinggi-tinggi. Kesadaran berbentuk naga terjerat dengan lingkaran cahaya biru merah, dan cahayanya berkedip-kedip tak menentu. Mereka terjerat selama sekitar 1/4 jam, ketika Li Chen hampir tidak bisa bertahan, lingkaran cahaya itu menghilang. Pada akhirnya, ini hanyalah tanda kesadaran ilahi, dan kekuatan Yi Tianyun berkurang begitu banyak sehingga akhirnya terhapus. Haha, dengan noda darah di sudut mulutnya, Li Chen tertawa, menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan aliran darah, dan jatuh ke arah Naji. Terbungkus dalam energi sejati, semua esensi dan darah melayang di permukaan cincin, Weng Ran berubah menjadi rune misterius, dan menghilang dalam kilatan cahaya. Li Chen merasakan pikirannya tenggelam, dan pikirannya memasuki tempat yang aneh, ruang yang berukuran ribuan kaki. Ruangannya begitu besar sehingga meskipun Li Chen bertekad, dia merasa pusing. Tidak banyak barang di dalamnya. Yang ada hanyalah beberapa kotak batu yuan yang memancarkan vitalitas yang kuat, dan benda-benda seperti slip giok catatan rahasia seni bela diri. Jelas, Yi Tianyun telah bersembunyi di Li untuk menstabilkan luka-lukanya. Dalam beberapa tahun terakhir di rumah, semua yang Anda miliki telah dikonsumsi. Saat itu, untuk memblokir serangan hantu roh sejati burung Phoenix kuno, dia bahkan meledakkan semua harta karun yang tersedia di atas dan di bawahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengumpulkan banyak harta karun yang berhasil menduduki Li Chen, saya khawatir banyak uang telah dihabiskan di pegunungan Chang kuno. Li Chen juga tidak kecewa. Memiliki batu yuan kelas atas ini sudah cukup untuk menghemat banyak waktu. Yang lebih dia hargai adalah kumpulan catatan rahasia seni bela diri pada slip giok. Ini adalah penghalang baginya untuk memahami langit berbintang luar yang disebutkan oleh Yi Tianyun. Setelah pemeriksaan kasar, Li Chen menarik kesadarannya dengan wajah agak pucat, memegang kristal ekstra berwarna giok di tangannya. Teknik pemurnian jiwa Tianyuan. Teknik alkimia membutuhkan dukungan budidaya kekuatan jiwa yang kuat, dan itu dapat dibagi menjadi 4 kategori fana, kaisar, dan suci. Di alam keheningan spiritual, budidaya Yi Tianyun di tahap tengah keheningan spiritual sebelum dia terluka parah hanya dapat menyentuh kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Saya tidak tahu alam macam apa yang bisa saya capai setelah berkultivasi berdasarkan menyerap esensi kekuatan jiwanya. Menurut ini, dari fragmen ingatan itu, Yi Tianyun adalah kaisar alkimia yang sangat terkenal di langit berbintang luar, dan keterampilan alkimianya luar biasa. Li Chen ingin mempraktikkan teknik pemurnian jiwa Tianyuan, hanya untuk meningkatkan kekuatan jiwa, meningkatkan pemahamannya, dan meletakkan dasar untuk memadatkan jiwa seni bela diri di masa depan. Anda harus tahu bahwa teknik pemurnian jiwa Tianyuan ini adalah teknik rahasia tingkat surga yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seni bela diri yang kental. Cincin spiritual lebih dari 100 kali lebih besar dari cincin penyimpanan, tetapi agak mewah bagi saya untuk menggunakannya sekarang. Untungnya, harta karun ini dapat disembunyikan,
masukkan semuanya ke dalam, dan gunakan beberapa cincin penyimpanan biasa untuk menutupinya, itu. Li Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan meletakkan roh di jari telunjuk kirinya. Kecemerlangan bersinar dan menghilang secara misterius di bawah kulitnya. Lalu dia berjalan menuju gua tempat Yi Tianyun membuat alkimia dan menyimpan semua harta karun tanpa ragu-ragu. Orang terhormat yang agung di alam keheningan spiritual ini hanya memiliki sedikit hal yang tersisa. Setelah membersihkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi, berpakaian rapi, dan langsung meninggalkan gua dengan token yang dikendalikan oleh formasi gua yang ditinggalkan oleh Yi Tianyun. Setelah melalui bahaya yang luar biasa, lukaku tidak hanya pulih, tetapi tingkat kultivasiku juga berhasil menembus tahap akhir alam Yuan padat dan tahap akhir dari tubuh bela diri tingkat ketiga. Ini adalah berkah tersembunyi. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan keluar dari dunia ini dan menelusuri asal-usulku. Menatap langit yang cerah, Li Chen menertawakan dirinya sendiri, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin muncul. Tapi segera, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan untuk menyembunyikan sosoknya ke samping. Di atas cakrawala, sosok samar-samar tiba-tiba berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menimbulkan riak di langit, dan seluruh sosok itu melangkah ke dalamnya dan menghilang. Fluktuasi yang kuat dan tidak jelas, lama setelah sosok itu menghilang, masih menyebar ke pegunungan Chang kuno, mengejutkan semua binatang tanpa mengeluarkan satupun teriakan, dan semuanya menjadi sunyi senyap. His, ternyata itu adalah teleportasi. Menurut pemahaman Yi Tianyun tentang benua Suantian, hanya yang mulia alam Suangang yang memiliki kemampuan untuk secara paksa membuka celah ruang di mana-mana dan menggunakan kekuatan teleportasi. Siapa orang itu? Karena orang itu adalah terlalu kuat, dia menyebabkan ritme vitalitas langit dan bumi yang tidak teratur, tingkat kultivasi Li Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia bisa menebak secara kasar kekuatan lawan. Setelah merenung sejenak, Li Chen menyadari bahwa orang kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh Li Chen, dia mengidentifikasi arah dan langsung menuju ke timur laut. Tidak ada yang tahu bahwa hal menakjubkan seperti itu terjadi di pinggiran pegunungan Guchang yang tidak mencolok ini. Pada saat itu, Yi Tianyun dan rombongannya ingin merebut darah asli Kunpeng yang telah diperoleh dengan susah payah oleh orang tua Li Chen, namun mereka akhirnya terluka parah dan bersembunyi. Yang tidak dia duga adalah bahwa harta karun ini telah hilang, di bawah hidungnya selama lebih dari 10 tahun, dan juga digunakan oleh Li Chen, sang ibu menyegelnya di wajahnya. Ketika dia ingin memiliki tubuh Li Chen, dia gagal, yang memberi Li Chen kesempatan yang tidak terduga, dan dia menjadi landasan kebangkitan Li Chen. Serius, satu minuman dan satu kecupan akan memiliki takdirnya masing-masing. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu. Di luar gerbang gunung Sekte Suanyun, para murid yang menjaga gunung menatap jalan gunung dengan bosan. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya yang bahkan tak seorang pun melihatnya. Di langit di atas Kyushu Yuan di puncak Nanyun, sosok Li Chen melintas. Tidak seorang pun. Dia menyebarkan kesadarannya dan menyebar dengan keras. Kekuatan kesadaran Li Chen tidak lebih lemah daripada Grandmaster Alam Dangxuan, dan bahkan melampauinya. Itu mencakup beberapa mil dalam sekejap. Setelah beberapa napas, Li Chen tampak sedikit bahagia dan terbang ke puncak gunung menggunakan keterampilan tubuhnya. Meskipun Sekte Suanyun tidak mengizinkan terbang di udara, masih banyak hal yang perlu diperhatikan saat ini. Kakak senior, memandang lelaki tua kurus dengan rambut putih dan mata keruh di luar aula koleksi sutra, dan mulut Li Chen dipenuhi dengan kepahitan. Ah, saudaraku, Li Xiao berjalan keluar pintu sambil memegang sapu dan terkejut serta senang melihatnya. Adik laki-laki, kamulah yang kembali. Jiang Musi berdiri dengan gemetar, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Meski tidak ada tanda lahir berwarna merah tua di wajah Li Chen, sekilas Jiang Musi masih bisa mengenalinya. Saat penampilannya berubah drastis, Li Chen tidak mau mengakui kesalahannya. Maafkan aku. Li Chen buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya, matanya tidak bisa tidak memerah. Meskipun Jiang Musi tidak memiliki basis kultivasi pada saat itu, dia berusia parubaya dan kuat, dan bahkan pejuang biasa di alam nafas batin bukanlah tandingannya. Tapi sekarang dia sangat lemah, sulit membayangkan bayangan pendekar pedang heroik yang memasuki kekuasaan Kap sendirian dan ingin bertarung di langit. Saudaraku, Li Xiao merintih. Astaga, jangan menangis. Telapak tangan kurus menyentuh kepala Li Xiao. Mata Jiang Musi dipenuhi dengan kegembiraan. Baginya, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bisa melihat Li Chen lagi. Adapun alasan mengapa Li Chen kembali, tidak ada yang penting lagi. Siapa yang berani terbang di puncak Nanyun? Tiba-tiba, dua sosok terbang ke arah satu sama lain, tetapi Hou Danchen dan Zhang Xingqian memperhatikan gerakan tersebut dan mengejar mereka. Ketika mereka melihat Li Chen, mereka terkejut. Li Chen. Murid Li Chen, saya telah bertemu Master Hou dan Hall Master Zhang. Li Chen buru-buru memberi hormat. Baru saja kembali.
Keduanya tampak agak jelek, mengangguk dengan enggan, diam sebentar, lalu pergi. Sejauh yang mereka tahu, malam itu, musuh yang kuat datang dari Sekte Suanyun dan menangkap Li Chen, Raja Rakyat Chu tewas dalam pertempuran, Jiang Musi berumur pendek, Ye Guyun terluka parah, dan Chu Ziyunxiang meninggal. Raja Churen adalah senior yang paling dihormati di antara mereka berdua. Mereka hari ini berkat perhatiannya ketika mereka masih muda. Namun, dia meninggal karena musuh kuat yang tertarik oleh Li Chen. Tidak peduli seberapa baik hubungannya dengannya adalah, mereka tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Jangan salahkan mereka, Tuan. Jiang Musi menepuk telapak tangan Li Chen. Adik laki-laki takut. Li Chen menundukkan kepalanya. Ayo, mari kita beri penghormatan kepada orang tuanya. Mereka bertiga berjalan ke satu sisi, dan sebuah platform batu dibuka di hutan batu. Terlihat bahwa itu baru dibangun belum lama ini, dan diukir sedikit, sedikit demi sedikit, ada dupa, lilin, dan buah-buahan di atasnya. Tablet batu yang didirikan diukir dengan kata-kata Raja Singa Gila Chu dari Sekte Suanyun dan Jiang Zantian, seorang murid yang tidak layak. Li Chen berjalan mendekat dan berlutut perlahan. Orang tua ini mengorbankan nyawanya. Meskipun ini membungkusnya dengan kebenaran, dia tetap pantas dihormati. Tuan, Paman, istirahatlah dengan tenang. Murid, harap ingat kata-kata terakhirmu. Li Chen mengambil lilin dupa dan bersujud dengan hormat. Ketika dia menoleh ke belakang, dia secara tidak sengaja melihat lecet berdarah di tangan Jiang Musi dan hidungnya sedikit sakit. Dia tahu bahwa loh batu ini diukir sedikit demi sedikit oleh Jiang Musi dengan tubuh ini, dan itu hanyalah sebuah makam. Raja Churen mendedikasikan hidupnya untuk Sekte Suanyun, dan pada akhirnya dia bahkan tidak memasuki makam pedang, tetapi dimakamkan di sini. Kemarilah, Ye Zi kecil ada di sini. Jiang Musi menarik Li Chen ke dalam hutan, secara diagonal ke bawah, dan sampai ke tempat teduh. Setelah beberapa saat, saya melihat makam baru. Terlihat seluruh tubuhnya terpotong oleh energi pedang, dan masih terdapat aura tajam di dalamnya, serta sedikit rasa sedih. Tidak ada tugu di makam ini, namun terdapat gerbang batu, bahkan dari kejauhan terasa sedikit hawa dingin. Ah, Paman, di luar pintu batu, Jiao Jiao terbungkus seperti pangsit nasi, wajah kecilnya memerah karena kedinginan, dan dia melihat beberapa orang dan bergegas menyambutnya. Ketika Chu Ziyun masih hidup, dialah yang merawat Jiao Jiao dan mengajarinya seni bela diri. Sekarang, ya, Jiang Musi mengangguk ayo masuk dan melihat. Jika memungkinkan, beri dia nasihat. Krang, Li Chen mengangguk, membuka pintu batu dan masuk. Di ruang batu yang gelap, sesosok tubuh yang kesepian duduk di depan peti mati es, diam. Kakak laki-laki, merasakan aura yang memancar dari tubuh Ye Guyun, Li Chen diam-diam melangkah maju. Kembali, Ye Guyun perlahan mengangkat kepalanya, wajah tampannya sangat lelah, dan secara mengejutkan tidak terkejut dengan kembalinya Li Chen. Maafkan aku. Li Chen terdiam. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku sangat senang kamu bisa kembali. Kata Ye Guyun ringan sambil dengan lembut membelai peti es itu. Li Chen bosan, dia tahu bahwa Ye Guyun sepertinya tahu sedikit tentang Li Mingyun, tetapi jumlah spesifiknya mungkin tergantung pada seberapa banyak yang diberitahukan kepadanya oleh pemimpin Chu Yun Kong, yang berdedikasi pada sekte tersebut. Melihat wanita pendiam yang menjulang di peti mati es, wajahnya yang seperti aslinya, sosok cantik berbaju putih terlintas di benak Li Chen. Melihat ekspresi Ye Guyun yang sedih dan kesepian, dan memikirkan dirinya sendiri yang dibebani dengan pertikaian darah, Li Chen mau tidak mau diam-diam berpikir anak-anak saling mencintai, jadi tidak apa-apa jika tidak melakukannya. Saat membuat keputusan ini, sosok cantik berbaju putih di benaknya tiba-tiba hancur, apa? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di paviliun gunung berkabut puluhan kabupaten jauhnya, alunan musik piano yang merdu tiba-tiba berhenti. Seorang wanita muda dengan wajah kasa putih memandangi Qin Giok yang rusak di atas meja, dengan bingung. Patah. Li Chen mengeluarkan sebuah kotak giok, membukanya, dan meletakkannya di atas sarkofagus. Di dalamnya ada manik-manik perak bundar seukuran mata naga ini adalah pil Dingyan. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Suatu hari nanti, mungkin kakak senior Chu bisa bangun. Ya, mata lelah Ye Guyun berbinar. Dengan karakter Li Chen, dia tidak akan pernah melakukan apapun hanya untuk menghiburnya, pasti ada alasannya. Li Mingyun pernah berkata bahwa ada teori reinkarnasi di dunia. Meskipun saya tidak memahami situasi kakak senior Chu, jika suatu hari kita keluar dari langit berbintang ini, kita mungkin tidak menemukan harta karun yang tiada taraf untuk membangunkannya. Hahaha. Ye Guyun menatap Li Chen dalam-dalam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, keluar. Ya, Li Chen sedikit mengernyit, lalu mengerti, dan berjalan keluar dari batu pintu perlahan. Di bawah tatapan beberapa orang, dia tiba-tiba terbang. Setengah kosong. Pedang ini melambangkan rasa bersalah dan keterikatanku padanya. Aku menyebutnya tahun-tahun yang telah berlalu. Ye Guyun berjalan keluar perlahan.
Kekuatan pedang di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia menyatukan jari-jari tangan kanannya dan perlahan-lahan menariknya ke arah Li Chen. Panggilan, energi pedang yang suram membubung ke langit, dengan niat yang tajam dan menghabisi, kabut pedang yang tak berujung mengepul dalam keadaan kesurupan, dan sepertinya ada aliran tak berujung yang mengalir, memenuhi pegunungan dan hutan di sekitarnya. Kemanapun dia lewat, ada embun beku di seluruh tanah, rumput dan pepohonan membeku, dan terdengar bunyi berderak samar-samar, seolah-olah langsung dari tanggal 3 ke tanggal 39, dan suhu turun tajam, memasuki suhu terpencil di akhir musim gugur. Angin dingin menderu-deru, rengekan tiba-tiba muncul, dan tanaman serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya diambil dan diubah menjadi pedang tajam untuk menusuk ke dalam kehampaan. Kekuatan pedang di puncak transformasi. Murid Li Chen tiba-tiba menyusut, bayangan berbentuk lonceng emas di sekitar tubuhnya berkedip, dan telapak tangannya tiba-tiba terulur ke depan. Berdengung, irama bayangan palem yang terkesan lambat namun sebenarnya cepat, perlahan menyebar keluar lapis demi lapis. Dentur, cahaya mengalir biru emas menyala, bercampur dengan roda panas, dan tiba-tiba muncul roda cahaya 3 warna yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ledakan, mendorongnya keluar dengan lembut, itu bertabrakan dengan kabut pedang, membuat suara berderak terus-menerus, dan gesekan yang keras terdengar satu demi satu. Saat energi bersirkulasi, pohon-pohon kuno di sekitar dampaknya meraung. Tapi keduanya sepertinya memiliki sesuatu untuk ditahan, atau gerakan yang mereka gunakan begitu terkendali sehingga mereka semua bergegas menuju satu sama lain. Apalagi kekuatan terkuat yang menghantam kedua sisi di udara tidak merusak lingkungan sekitar, lagi pula disinilah letak makam Raja Chu Ren dan Chu Ziyun. Tuan, saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan pamannya. Wajah Li Xiao menjadi pucat, seolah dia merasakan sesuatu, dan dia memegang erat lengan Jiang Musi. Mereka berkelahi. Tampaknya kakak laki-laki itu ingin menghabisi pamannya. Teriak Jiao Jiao dengan cemas sebelum Jiang Musi bisa mengatakan apapun. Tidak mungkin. Li Xiao tertegun. Mereka berkelahi. Jiang Musi menatap Jiao Jiao dengan heran, lalu tidak memperhatikan, mengira itu hanya Tong Yan Wuji. Biar ku beritahu padamu, kakak muda Jiao Jiao, kamu tidak tahu bahwa kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki senior adalah kakak laki-laki terbaik. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka semua adalah orang-orang yang berhati hangat. Li Xiao menghela nafas lega. Titik. Oh, Jiao Jiao tahu, dan aku tidak akan berbicara omong kosong di masa depan. Jiao Jiao menundukkan kepalanya, tampak menyedihkan seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki tidak akan peduli. Li Xiao mencoba mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Saat beberapa orang sedang berbicara, awan ilusi dan tahun-tahun yang berlalu tiba-tiba pecah di langit. Diam, Li Chen mendengus dan mundur puluhan kaki di kehampaan, wajahnya sangat serius. Pergilah, ini tidak cocok untukmu. Ye Guyun juga mundur beberapa langkah dan berbalik menuju pintu batu. Suara mendesing. Li Chen memunculkan dua aliran cahaya, membungkuk kepada Jiang Musi, dan tanpa melihat lusinan sinar cahaya yang muncul di kejauhan, dia menggerakkan keterampilan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Dengan tingkat budidayanya saat ini, terbang dengan kekuatan penuh, tidak mungkin para pejuang ranah Yuan padat biasa ini dapat mengejar ketinggalan. Meskipun itu adalah Chu Yumong, dia terkejut saat melihat itu adalah Li Chen dan berhenti mengejarnya. Bentak, Ye Guyun menangkap salah satu aliran cahaya dan menutup pintu batu itu lagi. Dan aliran cahaya lainnya jatuh di depan Jiang Musi. Hei, melihat sosok kurus yang menghilang ke langit, Jiang Musi menghela nafas berat dan meletakkan cincin itu dengan sangat hati-hati. Ayo pergi. Saudara Xiao sering datang untuk bermain. Jiao Jiao datang dari belakang. Teriakan enggan. Setelah Chu Ziyun meninggal, dia mengurus makanan, pakaian, dan kehidupan sehari-hari Ye Guyun, beberapa hari kemudian, di sebuah desa pegunungan kecil tepat di sebelah barat Sekte Suanyun, gumpalan asap hijau membubung, dan angin gunung meniup potongan besar kertas kuning, uang. Paman Danyu dan Bibi Liu, pelakunya telah dihukum. Beristirahatlah dengan tenang. Li Chen bersujud 3 kali dan melambaikan energi yang membara dengan satu tangan, mengubah tubuh Qiu Qianyi menjadi abu dan menggambar babak baru tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, periode. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tanah. Saatnya berangkat ke Kabupaten Mingyuan. Li Chen melompat ke udara dan berlari langsung menuju bagian dalam pegunungan Guchang. Angin menderu-deru meniup asap hijau dan membawa kertas hantu, angin sedih membuat sunyi sepi. Hore, sehari kemudian, air terjun gunung yang tinggi menderu-deru. Sosok Li Chen tiba-tiba muncul di langit. Yah, seluruh klan Monkey bersenjata besi telah hilang. Setelah pemindaian cepat, di lembah tidak jauh dari sana, kerumunan Monkey yang dulu ada sudah tidak ada lagi. Memikirkan Monkey kecil dengan mata abu-abu emas, Li Chen memikirkan Lei Peng lagi. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tanpa tinggal lama,
Li Chen menggunakan keterampilan tubuhnya untuk berlari menuju bagian dalam pegunungan. Dengan kecepatannya saat ini, 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, perjalanan yang semula memakan waktu lebih dari sebulan, ditambah identifikasi petunjuk arah, mencapai lokasi hanya dalam 3 hari. Apalagi, sudah hampir 5 tahun berlalu. Bisikan. Mencicit. Bersenandung. Sesampainya di rawa, kami bisa mendengar kicauan kera dari jauh, melihat sekeliling, kami bisa melihat pepohonan purba berguncang dan tak terhitung banyaknya sosok yang berjatuhan. Hei, itu Monkey bersenjata besi, dan ada banyak Monkey bersenjata besi tingkat 2. Tanpa menggunakan kesadarannya, Li Chen menyadari bahwa Monkey-Monkey di bawah ini semuanya dari keluarga Monkey bersenjata besi. Namun, dibandingkan dengan klan Monkey bersenjata besi ketika Jin ada di sana, mereka jelas jauh lebih kuat. Mencicit. Di bawah, seekor Monkey bersenjata besi melihat Li Chen di udara, dan teriakannya yang melengking tiba-tiba bergema di rawa. Pohon-pohon kuno berbentuk anyaman yang tergantung terbalik itu tiba-tiba bergoyang dengan cepat, dan Monkey-Monkey bersenjata besi yang tak terhitung jumlahnya berlarian dengan cepat di puncak pohon. Terlebih lagi, banyak kacang-kacangan dan kerikil yang langsung dilemparkan ke arah Li Chen. Haha, Li Chen terhuyung, mengambil jalan memutar, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke tanah. Dalam ingatan saya, disitulah terowongan galian itu terkubur. Rombongan kera bersenjata besi sedang berceloteh, berusaha mendekat, dan terus melempar barang untuk diuji. Ada juga beberapa kera bersenjata besi dewasa yang kuat sambil menepuk-nepuk dada dan memamerkan gigi. Saat berikutnya, rambut Monkey dewasa berlengan besi berdiri tegak dan mereka berlari mundur dengan keras, dan semua Monkey terdiam. Ledakan. Tinju agung meledak, tanah tiba-tiba berguncang, dan tanah serta bebatuan beterbangan. Suara mendesing. Tanpa melihat ke arah Monkey bersenjata besi, Li Chen jatuh ke dalam lubang yang terlihat di tanah dan menghilang. Mencicit. Setelah beberapa saat, Monkey bersenjata besi itu mencoba melemparkan banyak barang, tetapi ketika Li Chen tidak muncul, dia dengan berani berkumpul. Mencicit. Beberapa kera bertangan besi yang lebih tua mengarahkan kera tersebut menggunakan tangan dan kakinya untuk mengisi lubang dengan pasir. Setelah beberapa saat, pintu masuk lubang sudah tidak terlihat lagi. Celaka, celepuk. Ratusan kera berlengan besi berkicau dan terbang maju mundur, memadatkan tanah, dan pergi sambil berteriak gembira. Li Chen, yang berada di bawah tanah, sedang berjalan ke tempat dia berada sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah dikubur hidup-hidup oleh sekelompok Monkey bersenjata besi. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan tertawa, itu mati. Sepertinya belum ada yang turun ke sini. Di tanah, sisa-sisa pohon iblis kayu besar tetap sama, tidak berubah sejak dia membukanya. Setelah menemukan gua itu, Li Chen berbalik dan berjalan ke dalamnya, berjalan lurus menuju batu besar yang bertatahkan kotak harta karun. Saat itu saya memasuki Baoshan dan kembali dengan tangan kosong. Kali ini, saya mengeluarkan kunci sederhana yang penuh pola dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kotak giok terakhir. Li Chen berdiri dengan tenang. Harta biasa tidak bisa lagi menarik perhatiannya. Kali ini, dia datang dengan rasa keberuntungan. Mendapatkan harta yang sangat kuat dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kali ini, lebih aman pergi ke Ming Yuanzong. Lagi pula, kali ini mereka kemungkinan besar akan menghadapi Ming Yuanzong, dan ada juga aliansi penggarap longgar. Patah. Ketika kotak giok dibuka, tidak ada cahaya berharga yang berkedip di dalamnya, hanya balok hitam legam seukuran kepala manusia. Apa ini? Li Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun yang tidak diketahui setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Berat sekali. Li Chen terkejut saat dia meraih Motai. Benda ini cukup berat untuk didapat. Dengan kekuatan tubuh bela diri tingkat ketiga, ia memiliki kekuatan hampir 200.000 kilogram. Besi ini memberinya perasaan berat, yang cukup untuk mencapai sekitar 10.000 kilogram. Sungguh luar biasa. Setelah dipikir-pikir, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang harta karun ini, jadi saya langsung memasukkannya ke dalam ring. Pancarkan kesadaran Anda dan telusuri tanah dengan hati-hati. Saat itu, saya sedang terburu-buru untuk keluar dan bahkan tidak melihat lebih dekat. Kali ini kesadaran saya puluhan kali lebih kuat, dan saya dapat dengan mudah menyerap semua yang ada di dalam gua ke dalam jiwa saya. Dia cukup tertarik dengan mengapa iblis kayu dari alam Shen Luomi muncul di sini, dan dia sepertinya memiliki hubungan dengan istana Xuanwu. Sayangnya, selain menemukan beberapa tas penyimpanan dan cincin yang hilang, puing-puing di tanah tidak memberinya petunjuk. Lupakan saja, aku sedikit serakah. Li Chen menepuk batu itu dengan santai dan hendak kembali, tetapi tiba-tiba berhenti dan memandangi batu itu dengan alis yang sedikit terangkat. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa batu besar ini telah memblokir serangan penuhnya saat itu, dan ternyata itu sangat keras. Tetapi melihat tidak ada bekas pedang di atasnya, Anda tahu bahwa tidak ada satupun orang yang meninggal di sini yang memiliki kekuatan untuk meninggalkan bekas apapun di atasnya. Bang! Dengan serangan telapak tangan biasa,
kekuatan kejutan balik yang kuat bahkan membuatnya mundur selangkah. Orang baik, ternyata kepala besar ada di sini. Mata Li Chen berbinar. Melihat batu itu lagi, sungguh mengejutkan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal di sana. Dengan kekuatan Li Chen saat ini, bahkan dengan pukulan biasa, senjata harta karun palsu tingkat rendah dapat langsung dipatahkan, sedangkan senjata harta karun palsu tingkat menengah tidak dapat menahan beberapa pukulan. Jika Anda serius, itu hanya akan menjadi harta palsu berkualitas tinggi. Li Chen mendengus dingin, menggunakan kekuatannya, dan tiba-tiba mengacungkan jarinya. Meretih. Jari guntur dipenuhi dengan energi yang tajam dan mengklik pada batu tersebut, secara bertahap membentuk kerikil halus dan percikan api yang berkedip. Kali ini, Li Chen benar-benar mengakui kesalahannya. Di luar dugaan, kekerasan batu tersebut ternyata lebih tinggi dari yang ia duga. Memikirkan hal ini, ia menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekat, membungkuk dan memeluknya dengan kasar, menggunakan lengannya untuk melawan. Bang! Suara teredam terdengar di dalam gua, seperti guntur. Li Chen menghela napas dan mengangkat napas lagi. Bangun! Klik! Retakan halus muncul di tanah, kabut debu membubung, dan batu-batu besar bergemuruh dan bergetar, tetapi tidak ada gerakan yang terlihat. Berat sekali. Batu besar ini beratnya setidaknya 200.000 kilogram. Dan dengan gaya tarik tanah, aku khawatir batu itu harus dibalik untuk mengguncangnya. Sepertinya akan sangat sulit untuk ditangani jika tidak, jangan dianggap serius. Bang bang bang. Saya melihat Li Chen mengelilingi batu itu, mendorongnya dengan bahunya lagi dan lagi, membuat suara keras, dan tanah terus-menerus berderak karena terjepit oleh kekuatan yang sangat besar. Setelah puluhan putaran dan lebih dari 100 pukulan, ia berhenti. Melihat ini, Li Chen mengangguk puas, dan kemudian kehilangan kesabaran pada dantiannya, dia memeluk sudut batu lagi dan berteriak keras, tendang untukku. Boom! Batu besar itu tiba-tiba terangkat sedikit demi sedikit, seluruh tubuh Li Chen disinai oleh cahaya merah, otot-ototnya menonjol seperti baja, bahkan permukaan batu yang bersentuhan dengan tangannya pun hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Tapi ini saja tidak cukup, batunya hanya terangkat sedikit, dengan kecepatan ini, Li Chen mungkin tidak bisa mengeluarkan batu itu. Lawan aku dengan seluruh kekuatanmu. Tiba-tiba, darah melintas di mata Li Chen. Setelah meminumnya, energi biru keabu-abuan melonjak ke seluruh tubuhnya. Klik, klik, klik. Tempat di mana tangannya dipegang tiba-tiba ditekan ke dalamnya, dan batu itu tiba-tiba naik beberapa kaki, dan kemudian Li Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sebuah batu besar setinggi manusia didorong ke tanah, menimbulkan banyak asap dan debu. Ini benar-benar kerja keras. Dengan seluruh kecemerlangan di tubuhnya, Li Chen memandangi batu itu, tetapi dia tidak menemukan tempat yang memungkinkan untuk menyembunyikan harta karun itu. Li Chen tidak percaya pada kejahatan, dan menggerakkan cakarnya seperti terbang, terbungkus dalam gangki yang tidak bisa dihancurkan. Telapak tangan seni bela diri tingkat ketiga tidak lebih lemah dari harta palsu. Saya melihat bebatuan bergerak, bunga api beterbangan kemana-mana, banyak yang terkoyak, dan perlahan-lahan bagian bawahnya hilang sekitar 1 kaki. Kapan? Seperempat jam kemudian, jari-jari Li Chen tiba-tiba menyentuh sesuatu yang sangat keras, dia tidak terkejut tetapi sangat gembira, dan terhanyut dengan cakarnya. Klik klik klik. Setelah beberapa saat, seluruh bagian bawah dibersihkan, memperlihatkan pelat logam persegi datar berwarna emas tua berukuran sekitar 1 kaki. Itu ditutupi dengan pola padat, dan ada 3 lubang seperti lubang kunci, yang sepertinya merupakan kunci dari 3 kotak giok di atas. Bang bang bang. Setelah melakukan tos satu demi satu, Li Chen mendorong puing-puing keluar dari lubang, dia memasukkan kunci ke dalamnya dan mencoba memutarnya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Jelas, diperlukan 3 kunci untuk membukanya secara bersamaan. Siapa yang membuat benda seperti itu? Pada saat ini, Li Chen langsung berkecil hati. Benda ini bahkan tidak dapat meninggalkan jejak gangki, dan jelas memiliki pertahanan yang relatif canggih di antara harta karun tingkat 4. Tentu saja, hal-hal di dalamnya tidaklah sederhana, jika tidak, hal-hal tersebut tidak akan begitu berharga dan penting. Mungkin akan ada kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Bertekad bahwa dia tidak dapat membuka benda ini atau menghancurkannya dengan paksa, pikir Li Chen dan menjelajahi kesadarannya. Ledakan. Sayangnya benda ini sangat berat sehingga tidak bisa bergerak sama sekali dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, dan juga membuat Li Chen merasa pusing. Ngomong-ngomong, cincin spiritual memiliki fungsi menyerapnya secara otomatis. Ayo kita coba. Li Chen menepuk keningnya dan menuangkan energi aslinya ke dalam cincin spiritual di jari telunjuk tangan kirinya. Berdengung. Cahayanya bersinar, aliran cahaya samar melintas, dan batu besar itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Haha, sudah selesai. Li Chen bertepuk tangan puas dan berjalan menuju jalan asalnya. Ketika dia melihat lubang yang dirusak, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan meninju dengan ringan.
Ledakan, pasir dan kerikil meledak dan naik ke langit, Li Chen bergegas maju tanpa berpikir. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba menyerang, dan ledakan energi yang agung memekakkan telinga. Pukulan ini cukup kuat untuk memiliki tubuh bela diri puncak tingkat ketiga. Acuh tak acuh mendengus, mata Li Chen bersinar karena dingin, dan dia meninju dengan dingin. Bagian atas kepalan tangannya ditutupi dengan energi biru keabu-abuan, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Li Chen, yang tidak kenal ampun kepada musuh-musuhnya sejak dia mengetahui pengalaman hidupnya, telah mengumpulkan pikiran menghabisi di dalam hatinya ke titik kritis, menghadapi kemunculan musuh yang tiba-tiba, dia secara alami berusaha sekuat tenaga. Ledakan, puncak kepalan tangan bertabrakan dengan benda yang masuk, suara retakan yang keras memenuhi udara, dan semua pasir dan kerikil berguling kembali. Mencicit, raungan melengking terdengar, disertai energi menyapu, dan kerikil jatuh ke kejauhan. Sebelum Li Chen bisa melihat dengan jelas apa yang menyerangnya, angin kencang tiba-tiba menerpa dia di udara. Perasaan yang diberikan angin kencang ini jauh lebih unggul dari pukulan sebelumnya, samar-samar mendekati kekuatan tingkat keempat. Perasaan ini sangat mirip dengan Zhong Wanjun saat itu, ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiantian Zenqi. Mencari kematian, satu jari menunjuk ke depan dengan cepat, suara angin dan guntur tiba-tiba naik, dan gumpalan aliran udara biru emas keluar dari bawah energi sejati merah-merah. Jika jari guntur sepertinya telah mengenai sesuatu yang sangat tajam, benda itu tiba-tiba jatuh kembali karena hantaman tersebut, dan angin kencang memenuhi langit, membuat Li Chen hampir tidak dapat berdiri. Bang! Dengan langkah yang kuat, Li Chen bergegas keluar dari bungkusan pasir dan debu. Ketika dia melihat benda yang menyerang dengan jelas, dia tiba-tiba tertegun. Sosok kuda dewa yang berukuran beberapa kaki, dengan bulu berwarna emas darah di sekujur tubuhnya, bersinar terang di bawah sinar matahari, membuatnya terlihat sangat tajam. Di kepala yang tinggi, bulu mahkota sepanjang 3 kaki menjulang ke langit, dan mata emas yang dingin menambah keagungan. Burung iblis yang luar biasa. Li Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya, entah kenapa dia kehilangan niat menghabisi di dalam hatinya, dan bahkan merasakan sentuhan keintiman. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan burung monster ini telah mencapai puncak level 3. Ia memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat dengan cakarnya yang tajam sehingga dapat memecahkan gunung dan memecahkan batu. Tanpa alasan, bayangan Lei Peng melintas di hatiku. Jika masih ada, aku khawatir itu akan cukup untuk mencapai tingkat ketiga. Dengan garis keturunannya yang sangat baik, tidak akan lebih buruk dari burung iblis di depan. Mencicit. Di bawah, seekor monkey berlengan besi berukuran sekitar 2 kaki, berwarna abu-abu, dengan bulu mata emas dan mata berwarna darah, melambaikan cakarnya dengan tidak dapat dimengerti, seolah-olah sedang menceritakan sesuatu. Melihat pecahan kayu di sekitarnya, tidak sulit membayangkan siapa yang mengirimkan pukulan pertama. Ini emas. Li Chen benar-benar terpana kali ini, monkey berlengan besi itu jelas sama dengan emas saat itu. Memikirkan sekelompok monkey bersenjata besi di rawa, seekor burung monster yang sangat mirip dengan Lei Peng, Li Chen memahami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, burung iblis itu menengadah ke langit dan berteriak, lalu tiba-tiba bergegas turun lagi. Keenam inderanya setajam fajar, dan dalam aura burung iblis yang datang langsung ke arahnya, dia jelas tidak merasakan sedikit pun niat menghabisi, melainkan penuh kejutan. Bahkan kata-kata dan kebiasaan berkomunikasi dengan Lei Peng yang telah terlupakan selama bertahun-tahun mulai terlintas di benak saya. Jelas sekali, dari keterkejutan burung iblis itu, dia juga mengetahui bahwa Lei Peng mengenalinya dari nafas pukulan sebelumnya. Bagi monster yang selalu peka terhadap aura, ini bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, Lei Peng mendekat dan dengan lembut mengusap Li Chen dengan paruhnya yang tajam yang mampu menembus emas dan batu. Li Chen memandang ke arah pemimpin itu dan tersenyum. Ia tak ingat sudah berapa lama ia tidak begitu bahagia, ternyata Lei Peng sudah hampir 5 tahun menunggunya di sini. Mencicit, Jin Zi sepertinya bertanya-tanya mengapa pasangan lamanya begitu dekat dengan si penyusup, dan dia meraung tidak puas. Lei Peng mengepakkan sayapnya, mendarat di tanah, dan mulai berkomunikasi dengannya. Suara mendesing. Li Chen juga terjatuh. Mencicit. Setelah berkomunikasi beberapa saat, mata Jin Zi bersinar dengan kecerdasan. Dia melihat Li Chen menggaruk kepalanya dan menggaruk kepalanya. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Li Chen sambil berteriak gembira. Terkadang, berhubungan S** dengan monster jauh lebih mudah. Mereka menganggap Anda orang baik, jadi mereka tidak akan mengubahnya, dan mereka tidak akan menyembunyikan emosi Anda. Aku mengerti, aku akan menebusnya padamu. Li Chen tahu apa yang akan dilakukan Jin Zi ketika dia melihatnya menyeringai dan menari-nari dengan cara yang dekaden. Sikat, menjentikkan pergelangan tangannya, ada tongkat kayu berwarna hijau kehitaman setebal cangkir teh di tangannya. Melihat tongkat kayu itu,
darah di mata Jin Zi melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke bawah, meraih tongkat kayu itu dan mulai menari. Hai, Lei Peng menyenggolnya dengan genit. Ini benar-benar membuat Li Chen bingung. Tongkat kayu itu diperoleh dari Raja Iblis Kayu di alam rahasia saat itu, dan itu pasti mencapai tingkat kekerasan tertinggi di antara harta palsu terbaik. Kalau soal memberi Lei Peng sesuatu, dia benar-benar tidak punya apapun untuk ditawarkan saat ini. Iya, melihat Lei Peng menundukkan kepala bangsawannya seolah dia sedikit layu, mata Li Chen berbinar, dia menyalurkan energi aslinya ke dalam cincin spiritual, dan mengeluarkan botol giok. Hai, mata Lei Peng tiba-tiba berbinar, dan dia mengepakkan sayapnya dengan cemas untuk maju dan merebutnya. Jangan khawatir, Li Chen membuka tutup botol sambil tersenyum, menuangkan ramuan bulat seukuran kacang dengan kilau hijau, dan menjentikkannya dengan santai. Hai, Lei Peng membuka mulutnya untuk menelan, lalu mundur beberapa langkah seolah-olah dia gemetar, tapi kemudian dia berdiri diam, matanya tampak lebih cerah, dan dia bertanya lagi pada Li Chen Huan. Hei, ini tidak mungkin. Benda ini disebut pil pemelihara roh. Ini adalah pil kualitas terbaik tingkat 4 yang dirancang khusus untuk meningkatkan kecerdasan spiritual monster. Diperkirakan ini adalah satu-satunya di seluruh benua Suantian. Anda hanya dapat menampung 1 pil per bulan. Biji-bijian. Li Chen dengan cepat mengambilnya kembali dan menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia enggan memberikannya kepada Lei Peng, pil nutrisi spiritual ini ditinggalkan oleh Li Mingyun, mungkin karena digunakan untuk memberi makan monster, jadi tidak digunakan di sudut. Dia juga menemukannya saat mengetuk benda di jalan. Dengan Lei Peng yang sedikit lebih tinggi darinya dan dengan tingkat kultivasi puncak tingkat 3, dia memang hanya bisa meminum 1 pil, bagaimanapun, ini adalah ramuan tingkat 4 teratas. Mencicit, Jin Zi yang sedang menari tongkat tinta mencium aroma aneh dan bergegas menghampiri, meraih celana Li Chen dan menariknya lurus, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Oke, setiap orang punya bagian. Tidak ingin memihak satu sama lain, Li Chen menuangkan satu lagi dan melemparkannya ke mulut Jin Zi. Memanggil, tapi sebelum dia bisa memakannya, dia dibawa pergi oleh cahaya kemasan. Mencicit, Jin Zi sangat marah hingga dia mendesis dan meraung. Hai, Lei Peng menelan pil pemelihara roh dan meringkik dengan bangga, namun keterpurukannya menjadi semakin jelas. Kalian, Li Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia harus mengambil sepotong emas lagi dan memberikannya kepadanya. Obat mujarab ini hanya dapat menstimulasi kecerdasan spiritual monster, tidak menimbulkan banyak kerugian bagi dirinya sendiri, hanya akan tertidur jika diminum terlalu banyak, lagi pula budidaya Lei Peng memang agak lemah. Namun yang mengejutkan adalah setelah Lei Peng terhuyung-huyung selama puluhan napas, dia tiba-tiba berdiri lagi, menggelengkan kepalanya beberapa kali, dan menatap Li Chen dengan cahaya keemasan yang lebih terang di matanya. Ini sungguh luar biasa. Lihat saja Jin Zi yang masih dalam keadaan mabuk. Namun mengingat hanya dalam 5 tahun Lei Peng telah mencapai kondisi yang mungkin tidak dapat dicapai oleh banyak monster dalam beberapa dekade atau ratusan tahun, ini bukanlah apa-apa. Dia tidak bisa memikirkan alasannya, jadi Li Chen hanya bisa menyalahkan garis keturunan Lei Peng yang sangat baik. Setelah beberapa saat, Jin Zi pun terbangun, meraih Li Chen dan berteriak gembira, lalu terus berjalan menuju rawa. Oke, Li Chen berjalan ke depan, mengetahui bahwa dia akan diundang ke klan sebagai tamu. Dia juga ingin tahu apa yang terjadi pada kedua anak itu di tahun-tahun ini, dan mereka tumbuh begitu cepat, dari puncak level ketiga hingga akhir level ketiga, dan mereka sepertinya mampu bertarung lintas level. Hai, Lei Peng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meringkik, menghalangi jalan Li Chen. Haha, oke, Li Chen sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, dan mendarat di punggung lebar Lei Peng. Ini adalah keinginan yang telah lama diidam-idamkan bertahun-tahun yang lalu, dan sungguh memuaskan untuk mewujudkannya sekarang. Tak mau kalah, Jin Zi bergegas maju sambil memegang tongkat tinta di pelukannya, dan berdiri di samping Li Chen dengan angkuh. Ledakan, saat dia dengan lembut melebarkan sayapnya, guntur membubung ke langit, dan dia melompat ke rawa yang tak terduga dalam beberapa tarikan napas. Dengan tubuh berukuran 2 kaki dan sayapnya terbentang hingga jarak lebih dari 10 meter, burung nasar roh angin itu tidak ada bandingannya di depannya, dan kecepatannya bahkan berbeda. Hai, di langit ribuan mil jauhnya, seruan elang tiba-tiba datang, dan melihat sekeliling, cahaya dan bayangan berwarna emas darah melintas seperti guntur. Ini sangat cepat, butuh lebih dari setengah tahun untuk melintasi wilayah monster-monster tingkat ketiga. Dengan kecepatan Lei Peng, aku khawatir itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 5 hari. Bagaimanapun, dialah yang Raja Burung Monster Terbang. Kecepatan ini di luar jangkauan Li Chen. Hari itu, ketika dia menjadi tamu klan Jin Zi dan menikmati anggur monkey yang telah lama hilang, Lei Peng mengeluh kepada Li Chen. Ternyata Lei Peng yang mengandalkan kemampuan terbang alaminya,
akhirnya memiliki kekuatan untuk melintasi jangkauan monster tingkat ketiga setahun yang lalu dan pergi ke tempat lahirnya monster tingkat 4 dan monster tingkat ketiga. Ternyata sarang induknya ditempati oleh seekor ular piton raksasa. Lei Peng tentu saja menolak, setelah berjuang, akhirnya dia lolos dengan kemampuan terbangnya. Anda tahu, itu adalah ular piton iblis yang baru saja menembus ke tingkat keempat, dan ia juga memiliki kemampuan untuk terbang. Awalnya, Li Chen berencana untuk pergi langsung ke Tianbing Villa, bertemu dengan Zhao Lingzhan, dan kemudian pergi ke Kabupaten Mingyuan. Bagaimanapun, Zhao Lingzhan telah memberitahunya ribuan kali untuk membawanya bersamanya, jadi tentu saja dia tidak bisa merusaknya, janji. Setelah melihat kecepatan Lei Peng yang menakjubkan, Li Chen memutuskan untuk datang ke sini terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya, dan kemudian Lei Peng akan membawanya ke tujuannya. Untung saja Lei Peng berusaha sekuat tenaga untuk pergi bersama Li Chen. Tidak lama setelah Lei Peng membuka matanya, dia dan Li Chen sudah saling bergantung satu sama lain. Kedekatan darah yang tidak normal di tulangnya membuatnya tidak dapat dipisahkan dari Li Chen. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa kedekatan bagai darah ini sebenarnya berasal dari darah asli Kunpeng. Saat itu di tebing elang, Li Chen hampir mati, namun, dengan ciri-ciri darah asli Kunpeng yang menelan langit, bahkan di dalam segelnya, ia mampu menelan seluruh darah seluruh tubuh dua Lei Peng bersayap emas tingkat 4, tidak mampu memperbaiki tubuhnya yang bobrok. Namun ketika darah asli Kunpeng terisi kembali dan dia mencoba melepaskan diri dari segelnya, jejaknya akhirnya lolos dan menyatu ke dalam tubuh Lei Peng. Inilah sebabnya mengapa budidaya Lei Peng berkembang begitu pesat, ini sepenuhnya karena kekuatan magis yang dapat menelan segalanya dan mengubah segalanya setelah darah asli Kunpeng diintegrasikan ke dalam garis keturunan. Tentu saja, Li Chen sekarang juga secara samar-samar memahami karakteristiknya sendiri, dan perlahan-lahan mempelajari dan memanfaatkannya. Bagaimanapun, buku-buku kuno peninggalan Li Mingyun masih memuat asal-muasal benda-benda tersebut. Mencicit. Di punggung elang lebar itu, Jin Zi tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke kejauhan. Melihat sekeliling, puncak gunung mandiri yang menjulang tinggi terlihat menonjol, megah dan megah, bisa disebut sebuah karya yang ajaib dan menakjubkan. Menemukan tempat ini dengan begitu lancar jelas bukan pertama kalinya Lei Peng berkunjung ke sini. Dan ini juga benar, sejak Lei Peng mencapai puncak tingkat ketiga, dia berkeliaran di sekitar sini, berharap menemukan kesempatan untuk berburu ular piton raksasa. Sayangnya, setiap kali ia dikejar oleh ular piton raksasa dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Bagaimanapun, ia baru saja menerobos belum lama ini, jika diberi lebih banyak waktu. Dengan kekuatan garis keturunan Lei Peng sendiri, ia mungkin tidak dapat melompati tantangan dan bersaing dengan ular piton raksasa tingkat keempat sendirian. Adapun Jin Zi, sejak ia datang ke sini sekali, ia menyukai tren pegunungan di sini dan selalu ingin memanfaatkan tempat ini sebagai tempat berkembangnya suku. Lei Peng. Li Chen menepuk-nepuk bulu lembut Lei Peng, dan menatap ke bawah dengan mata tajam. Hai, keduanya tampaknya memiliki hubungan spiritual, dan mereka memahami maksud satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lei Peng menengadah ke langit dan meraung, lalu terjun ke dalam tanpa ada niat menyembunyikan keberadaannya. Dalam ingatannya, Li Chen tidak pernah mengecewakannya, dan kali ini sama saja. Mendesis. Tiba-tiba, dari pantai terpencil jauh di bawah, seekor ular piton berwarna hijau tua yang berukuran lebih dari 10 kaki tiba-tiba keluar, berkepala segitiga yang ganas, pupil merah yang dingin, dan menelan huruf ular berwarna hitam darah, disertai dengan bau amis yang menyengat. Semuanya menunjukkan toksisitas yang kuat. Saya hanya ingin menggunakan Anda untuk mempertajam tingkat kultivasi saya yang baru dicapai. Lei Peng, beri saya sapuan formasi. Li Chen melompat turun dan bergegas menuju monster piton beracun tingkat 4. Itu bukan karena dia, tapi karena banyak keuntungannya, semua toksisitas pengendalian. Kalau tidak, kebanyakan orang tidak akan berani memprovokasi monster beracun seperti itu dengan mudah. Hai, Lei Peng berbalik dan dengan cepat terbang mendekati tebing. Jin Zi melompat ke atasnya dengan gerakan cepat, dan mata merah darahnya terus mengamati ular piton iblis beracun itu. Berbeda dengan pejuang manusia, binatang iblis tidak dapat terbang sampai mereka mencapai tingkat keempat, kecuali tentu saja, burung iblis. Meskipun ia agak takut, dengan dua pembantu di sisinya dan kecerdasannya meningkat pesat, ia sebenarnya merasa sedikit bersemangat, seolah-olah sedang menunggu kesempatan untuk memberikan makhluk yang biasanya tidak berani memprovokasi pukulan ke kepala. Setelah mengirimkan emas ke tebing, Lei Peng menukik ke bawah. Mendesis. Di bawah, ular piton iblis beracun sudah bertarung dengan Li Chen, dan hal pertama yang disemprotkannya adalah jurus spesialnya, racun. Kabut beracun hijau tua yang tidak dapat binasa menyebar, seperti gerimis atau kabut yang menyebar, tanpa ada tempat untuk mengelak. Huff. Li Chen mendengus, dengan tenang dan tidak takut, api di sekelilingnya meraung, dan kabut beracun yang membara mendesis. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya yang fleksibel untuk berputar ke satu sisi dan menendang dengan keras.
Bang! Demon Piton beracun merupakan monster level 4, walaupun baru saja menerobos namun tidak mudah untuk dipukul. Ia melenturkan ototnya, mengibaskan ekornya dengan liar, dan bertabrakan dengannya. Suara mendesing. Seluruh tubuh Li Chen tersapu dengan kekuatan besar dan terbang mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Dari serangan ini, diketahui bahwa kekuatan pertahanan sisik monster ular piton beracun tidak lebih lemah dari kekuatan pertahanan naga air dan api. Nyaring. Di sisi lain, Lei Peng melintas dengan kecepatan kilat, cakar tajamnya, yang mampu menembus emas dan besi dan sekeras harta palsu terbaik, meninggalkan serangkaian bunga api yang berterbangan dari monster ular piton beracun tersebut. Mendesis. Monster ular piton beracun itu sangat marah dan dengan ganasnya menyemburkan awan kabut beracun lagi, menutupi Lei Peng. Sayangnya, Lei Peng terlalu cepat dan terbang keluar dari area cakupan sebelum kabut beracun datang, membuatnya mendesis marah. Sebagai monster tingkat 4 dengan kecerdasan tingkat tinggi, bagaimana dia, sebagai penguasa satu pihak, bisa menelan nafas lega ketika diprovokasi oleh dua makhluk tingkat rendah. Namun monster piton beracun ini memiliki kekuatan garis keturunan yang biasa saja, hanya kebetulan ketika ia lewat di sini, ia menemukan kolam beracun di bawah tebing elang. Selama bertahun-tahun, pantai terpencil telah sepenuhnya berubah menjadi genangan air, dan retakan beracun jauh di luar imajinasi. Ini semua disebabkan oleh hering roh darah saat itu. Mampu melawan burung monster dengan garis keturunan yang kuat seperti Lei Peng bersayap emas, jika kekuatan mereka tidak jauh lebih baik, mereka akan berada di tengah level keempat saat itu. Justru karena alasan inilah ular piton iblis beracun ini dapat menembus ke tingkat keempat setelah menelan pil setan hering roh darah setelah memurnikan racun di pantai terpencil. Jika tidak, kita tidak tahu kapan terobosan tersebut akan tercapai. Berdengung. Di bawah, Li Chen tidak berkecil hati ketika terpaksa mundur setelah terkena pukulan. Itu hanya sebuah ujian. Dalam sekejap, dia bergegas maju lagi, membuka busurnya ke kiri dan ke kanan, dan langsung melakukan skill unik Huan Yun runtuh. Dia hanya ingin melihat seberapa besar tekanan yang dapat diberikan oleh ular piton monster beracun tingkat 4 ini padanya, dan juga ingin melihat seberapa jauh kekuatannya telah mencapai. Mendesis. Ular piton iblis beracun sepertinya menyadari bahwa gerakan ini tidak mudah untuk diprovokasi. Sisik yang berdiri dalam kemarahan berbunyi klik dan menempel di tubuhnya, sementara mata merahnya menatap Li Chen. 380.